Mentari mulai menampakkan sinarnya dari ujung timur, diiringi suara kicauan burung bernyanyi, riang kesana kemari. Pagi ini suasana desa tampak mulia, tampak asri dan sejuk. Dari kejauhan, tampak berjalan seorang wanita yang masih sangat muda. Dengan anggun dia berjalan menyusuri jalan desa tersebut. Semakin lama, budi aduhai dari wanita tersebut. Wajah cantik, kulit yang putih halus tertimpa sinar mentari pagi itu. Sebuah kecantikan yang tiada bandingannya, begitu sempurna. Dialah Cindy. Cindy, wanita cantik yang ternyata telah menjanda 2 kali akibat ditinggal mati oleh para suaminya. Cindy adalah wanita muda yang menjadi primadona di desanya. Banyak laki-laki yang masih muda dan tua sangat menginginkan untuk menjadi suaminya. Walaupun mereka tahu Cindy sudah 2 kali menikah dan suaminya rata-rata meninggal. Bak sosialita, Cindy menjelma menjadi wanita paling cantik dan seksi di desanya. Latar belakang Cindy yang memang orang kaya membuat gaya hidupnya glamor dan tak pernah kekurangan. Apa yang dia ingini pasti akan didapatnya. Semakin hari Cindy semakin terjerumus dalam kemewahan dan kesombongannya. Dia merasa bisa mendapatkan apapun yang ia mau. Sudah banyak laki-laki yang menjadi pacarnya, namun kali ini laki-laki itu hanya dijadikan Cindy sebagai pemuas nafsunya. Jika Cindy sudah bosan, maka tak segan dia akan mencampakkan laki-laki tersebut. Dan sudah banyak orang yang menjadi korbannya. Di balik itu semua ternyata Cindy memiliki semacam susu atau pelet yang ditanam di tubuhnya. Makanya siapa saja yang memandangnya akan segera jatuh cinta dan tergila-gila untuk ingin memilikinya. Susu yang dipakai Cindy memang sangat hebat dan manjur. Susu pelet yang begitu dahsyatnya membuat dia terlihat cantik sekali. Ternyata di balik susu pelet Cindy itu ada Mbah Darman, seorang ahli spiritual atau supranatural yang terkenal akan ilmu susu dan peletnya. Dari situlah Cindy mendapatkan susu pelet yang begitu ampuh. Kemasyhuran Mbah Darman sudah diakui di mana-mana. Namun kini dia memasang tarif yang sangat mahal untuk para pencari susu pelet. Tapi mahar itu sebanding dengan hasilnya. Namun banyak sekali ritual-ritual yang melanggar akidah agama. Ritual-ritual yang harus dijalani dan dilakukan agar susu pelet itu dapat berfungsi optimal. Siang itu Agus yang notabene pemuda tampan dari kampung sebelah sedang asik mengendari motornya melewati jalan kampung Cindy. Tanpa diduga-duga, Agus pun berpapasan dengan Cindy, janda manis, cantik dari kampung sebelah. Melihat kecantikan Cindy, Agus pun terpana dan tak percaya. Dia bak melihat bidadari turun dari langit. Dasar, efek dari susu pelet yang begitu kental dan begitu ampuh langsung membuat Agus jatuh cinta kepada Cindy. Cindy hanya bisa tersenyum dan menutupkan matanya. Akhirnya mereka berdua pun dipertemukan dalam beberapa kali pertemuan. Entah bagaimana ceritanya, akhirnya Agus dan Cindy menjalin hubungan pacaran. Mereka berdua tampak saling mencintai dan menyayangi. Agus pun rela memberikan apa saja kepada Cindy. Malam ini hujan gerimis melanda, angin pun berhembus perlahan. Sesekali kilatan dan suara petir menyambar. Cindy yang saat itu tengah lagi asik berdua dengan Agus di rumahnya. Dia pun menggandeng tangan Agus dan mengajaknya masuk ke kamarnya. Agus hanya bisa berjalan menuruti Cindy. Di dalam kamar itulah Cindy dan Agus, kemudian mereka dimabuk dengan suasana yang dingin dan sepi.
yang menghanyutkan mereka berdua dalam nikmatnya malam itu. Hari pun berlalu dan waktu pun terus berjalan, membuat mereka sering bertemu dan memadu kasih berdua. Sudah tak ada jarak di antara mereka berdua lagi. Cinta telah membedakan mereka berdua dalam kenikmatan dunia. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menjalin hidup berdua dalam balutan pernikahan. Dan waktu yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Pesta pun kemudian digelar dengan meriahnya. Dua pasangan yang lagi mabuk cinta itu pun tampak bahagia dan gembira. Acara pernikahan pun berlangsung lancar tanpa ada kendala. Hingga akhirnya para tamu satu persatu pun meninggalkan pesta perkawinan Agus dan Cindy. Malam telah larut. Kini saatnya mereka berdua asik berduaan di kamar peraduan. Mereka berdua mulai asik berjumpa dan merayu. Hal yang sudah beberapa kali mereka lakukan. Tapi kali ini berbeda. Di saat mereka lagi asik bermesraan, tiba-tiba Agus dikagetkan dengan pandangan matanya yang tiba-tiba melihat Cindy berubah menjadi sosok makhluk bertari yang mengerikan. Dan belum sempat dia tersadar dari kagetnya, tiba-tiba sosok itu pun dengan cepat menggigit lehernya dan mencekik lehernya hingga Agus pun tak bisa bernafas, dan dia pun tewas seketika malam itu. Pagi pun tiba. Lagi-lagi kematian yang menggegerkan warga. Berita kematian suami Cindy yang ketiga. Hal ini menambah rumor dan perbincangan di kalangan para warga desa. Mengapa setiap Cindy menikah, selalu suaminya akan bernasib sama, yaitu meninggal secara misterius. Banyak warga yang mengait-ngaitkannya dengan tumbal pesugihan. Ada yang bilang perempuan baulaweyan. Ada juga yang bilang penganut ilmu hitam. Dan ada juga yang mengaitkan dengan kutukan. Entah mana yang benar, wallahu a'lam. Hari itu kembali Cindy dibuat kehilangan suaminya lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Cindy tampak sedih dengan kejadian yang ia alami, seolah dia sebagai penyebab kematian dari para suaminya. Tapi entah kenapa, kadang perasaan itu tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Dia seperti biasa menjalani hidupnya. Hari itu di pemakaman tampak Cindy dan keluarga Agus menghadiri pemakaman Agus. Satu demi satu para warga yang ikut pemakaman pun mulai pulang. Mereka pun kemudian meninggalkan area pemakaman desa itu dengan berbagai hal yang berkecamuk di pikiran mereka masing-masing. Setelah kematian dari para suami Cindy, pasti yang bikin aneh adalah harta Cindy yang semakin bertambah dan kecantikan Cindy yang tiba-tiba semakin mempesona. Hal itu yang terjadi setelah kematian dari para suaminya. Warga pun mulai curiga, namun tak ada bukti yang mendasar yang mengarah ke situ. Jadi warganya bisa menerka-nerka tentang hal itu. Suatu hari, tampak seorang pemuda gagah berjalan menyusuri jalan desa Tambak Mulyo. Dialah Hasan. Hasan yang kala itu tengah berkelana dari satu desa ke desa lain. Dengan santainya dia melangkahkan kakinya, menembus jalanan yang sepi itu. Sampai di pertigaan, dia pun berhenti di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Hasan kemudian masuk dan memesan secangkir kopi, dan ia pun kemudian segera mengambil tempat duduk. Beberapa saat kemudian kopi yang dipesan Hasan telah jadi dan dihidangkan. Samar-samar ia mendengar percakapan para warga desa yang tengah lagi asik ngopi di warung tersebut. Para warga desa yang tengah membicarakan tentang Cindy, janda penakluk.
Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.